Dear bright people, kamu pernah gak sih merasa atau berpikir setelah kamu itu lama bergabung di satu atau mungkin lebih dari satu komunitas, bukannya memperluas jejaring atau membuka pemikiran kita, kok malah merasa kuper ya atau terbatas pergaulan kita? Yuk dengan saya Dimas P. Muharam kita bahas di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Salam sehat, bahagia dan juga sukses selalu dari saya dari kota Adelaide, South Australia. Masih di sini menemani saya ya, yang sedang merantau jauh-jauh ke negeri kanguru buat belajar S2 di sini. Kita ada di bulan Desember, saat ini tanggal 2 Desember hari Jumat. Dan di sini karena kita memasuki summer ya, jadi musim panas, jadi siangnya itu jauh lebih panjang teman-teman. Jadi subuh itu ketika summer ini jam 4 lebih dikit, maghribnya itu hampir setengah 9 sekarang. Jadi kalau misalnya puasa sunnah itu mantep banget deh. Dan Jumatannya itu azannya sebetulnya zuhur jam 1, tetapi mulai Jumatannya jam 1.40 gitu. Kita sholat Jumatnya di kampus. Nah, ngomongin soal komunitas ya, di sini itu ada komunitas gitu ya. Ada juga komunitas masyarakat Indonesia Islam South Australia, terus juga banyak juga tuh orang-orang negara lain kayak komunitas Pakistan, misalnya komunitas orang-orang India atau Vietnam. Itu banyak banget gitu ya. Dan di beberapa kampus juga, kalau saya kan di Uni Adelaide, kayak misalnya di kampus Flinders itu, karena di sana ada jurusan disabilitas dan disabilitas cukup banyak di sana, mereka juga buat juga tuh ada komunitasnya juga mahasiswa disabilitasnya. Nah, berhubung tema kita di 30 hari bersuara tahun 2022, tantangan dari The Podcaster Indonesia, keywordnya hari ini adalah komunitas. Nah, saya mau bahas nih soal komunitas itu sebetulnya buat kita itu lebih luas pergaulannya atau jangan-jangan ya malah bikin kita itu jadi terkungkung. Nah, saya kemarin sempat googling juga mengenai definisi komunitas, karena apa yang komunitas secara yang kita kenal saat ini itu beda dengan yang ketika dulu kita belajar itu pas di bangku SMP atau SMA. Mungkin teman-teman ingat ya, kalau di biologi atau IPA itu kan ada individu, ada populasi, ada komunitas, iya nggak? Jadi kalau individu itu misalnya seekor ikan nila gitu misalnya ya. Nah, populasi itu adalah kumpulan individu sejenis. Misalnya di sebuah kolam ada 5 ekor ikan nila. Nah, berarti populasinya adalah populasi ikan nila, di situ ada 5 ekor. Nah, komunitas itu adalah kumpulan beberapa populasi yang hidup dalam sebuah ekosistem atau sebuah tempat. Misalnya di sebuah kolam ada 5 ekor ikan nila, ada populasi ikan nila, ada populasi katak misalnya, atau populasi kecebong misalnya, atau populasi apa lagi, cacing misalnya. Nah, itu adalah komunitas. Jadi individu yang bermacam-macam, populasi bermacam-macam bergabung menjadi satu di sebuah disebut komunitas. Nah, tetapi ketika menjadi definisi komunitas sebagai sebuah community atau kayak organisasi atau perkumpulan, definisinya beda. Definisinya adalah kumpulan orang-orang yang memiliki misalnya minat sejenis atau asal background latar belakang yang sejenis, atau misalnya geografis yang sejenis. Pokoknya ada sebuah identitas yang menyatukan orang-orang ini sehingga mereka tergabung dalam sebuah komunitas gitu ya. Kalau kayak saya ceritakan di awal tadi, kalau misalnya di South Australia ini, di luar negeri, itu pasti ada lah ya namanya komunitas buat para perantau gitu ya. Para atau yang berbasiskan agama ada buat Muslim di Australia juga ada seperti itu. Nah, definisi komunitas secara sosial tadi itu menurut saya ada positif ada negatifnya.
Positifnya apa? Positifnya yang pasti ya kita tidak merasa sendirian lah ya. Kita tidak merasa sendirian, kita ada orang-orang yang identitasnya sama. Secara manusiawi itu ketika kita ada di sebuah lingkungan, apalagi lingkungan yang baru, lalu kita ada yang identitas yang sama, kita pasti langsung mengidentifikasi diri kita sebagai kita bagian dari grup tersebut gitu loh. Dan biasanya akan lebih mudah diterima juga oleh kelompok tersebut gitu ya. Dan benefitnya banyak di awal seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita memaknai komunitas dari sisi sosial itu saja, itu akan bisa jadi negatif juga loh teman-teman. Misalnya contoh ya, kita misalnya seorang disabilitas, dia hanya berkegiatan di komunitas penyandang disabilitas saja gitu ya. Ya mungkin pada awalnya dia kan merasa nyaman, merasa wah ini dalam tanda kutip seidentitas dengan saya nih gitu ya, jadi merasa nyaman. Tetapi ada sebuah bahaya juga di sana. Bahayanya apa? Bahwa ya kita merasa ada di comfort zone, di zona nyaman, dan akhirnya kita nggak mau keluar gitu loh. Dan ketika kita merasa ada di sebuah identitas yang secara status, secara kondisi itu mirip-mirip gitu ya, kita nggak ada tantangan. Jadi kita udah merasa kalau misalnya dia teman saya nggak kerja, atau saya nggak kerja, atau teman saya juga banyak nggak kerja juga kok gitu misalnya. Atau misalnya kalau ketika kita punya hobinya cuman genjreng-genjreng nongkrong-nongkrong, teman saya juga banyak yang nongkrong-nongkrong dan happy-happy aja kok gitu. Jadi kita tidak dapat wawasan baru teman-teman. Nah, beda halnya ketika komunitas itu kita ambil yang definisi dari biologi tadi ya. Jadi kita ada di sebuah grup, sebuah kelompok, tetapi isinya itu diverse atau beragam. Jadi misalnya contoh ketika saya ada sebuah komunitas ASN. Nah, tapi ASN-nya itu ya memang ada identitas yang sama di sana. Komunitas ASN muda ya gitu ya. Jadi masih usia-usia muda gitu ya. Tetapi yang membedakan adalah background-nya bermacam-macam. Background-nya itu ada yang dari kementerian A, B, C, D, ada yang dari Pemda A, B, C, D, lalu juga ada yang orang-orangnya juga berprestasi juga, banyak yang pada kuliah ke luar negeri, dan akhirnya jadinya kita ikut termotivasi juga gitu loh, karena kita berada di sebuah lingkungan yang kita nggak sama seperti mereka gitu loh, tapi mungkin lebih baik atau berbeda dengan kita, akhirnya kita bisa belajar gitu ya. Sebetulnya sama ketika misalnya saya dan teman-teman buat komunitas Kartunet dulu di awal dari tahun 2011, kita selalu ingin itu adalah inklusif gitu loh. Kita boleh punya komunitas yang isinya adalah teman-teman penyandang disabilitas, tetapi kita selalu berusaha ketika membuat sebuah kegiatan itu kita maunya berkolaborasi dengan komunitas lain. Kayak waktu itu kita kolaborasi dengan komunitas blogger gitu ya. Nah kalau sekarang kan eranya era podcaster sama YouTuber ya gitu. Kalau dulu kan eranya blogger, dan itu membuat kita happy karena kita bisa bikin event bareng, kita bisa kenal orang-orang lain yang di luar sesama disabilitas, mereka bisa kenal kita kenal mereka, dan itu adalah sebuah cara sosialisasi yang menurut kami itu paling efisien, karena tidak dengan kampanye, tidak dengan mengajak, bagi-bagi brosur, tetapi ya interaksi langsung gitu loh. Itu sangat menarik sekali. Dan kalau misalnya kita ada di sebuah komunitas yang definisi tadi biologi tadi, ya kita pastinya akan lebih terpicu lah ya, karena kita melihat orang-orang lain yang berbeda gitu ya, dan akhirnya pemikiran kita pun juga akan makin terbuka juga. Beda kalau misalnya kita ada di sebuah komunitas yang sebetulnya populasi, nggak ada bedanya gitu ya, nggak ada ya standar-standar aja lah, semua sama kondisi seperti kita tidak ada motivasi untuk lebih baik, karena ya merasa lingkungan kita pun juga ya itu juga gitu loh. Jadi ya ngapain saya merasa lebih dari yang lain, toh kita sama-sama di sini gitu. Tapi ketika dia keluar bisa jadi shock gitu. Nah jadi buat kita semua, catatan saya pribadi juga, kita harus mau keluar dari comfort zone kita. Jangan kita
bergabung di komunitas atau banyak komunitas, tapi sebetulnya itu adalah populasi yang kita itu tidak mendapatkan sesuatu yang baru, tidak dapat mendapatkan sesuatu yang baru. Dan yang saya suka juga dengan misalnya bergabung di komunitas podcaster Netra Indonesia ini gitu ya, itu bukan karena isinya adalah penyandang disabilitas saja. Itu memang menjadi sebuah langkah awal bahwa kita difasilitasi nih, ada sebuah istilahnya tuh kalau di dunia advokasi namanya affirmative action gitu ya, yang memfasilitasi kita karena kita punya identitas tadi sebagai seorang disabilitas. Tetapi yang saya senang adalah di komunitas ini kayak ada Om Rane gitu ya, terus juga berjejaring juga dengan The Podcaster Indonesia yang itu adalah di luar disabilitas, dan itu yang membuat saya merasa komunitas ini sebagai sesuatu yang worth it gitu ya. Komunitas dalam arti biologi, bukan arti sosial, karena dihubungkan juga dengan kelompok-kelompok lain yang di luar disabilitas, dan itu yang membuat ini menjadi menarik sih gitu. Dan dan juga kita bisa memperbanyak lah ya hal-hal yang seperti itu gitu, agar kita bisa keluar dari comfort zone, kita bisa maju, dan kita bisa termotivasi oleh lingkungan sekitar kita. Oke, itu yang mau saya sharing, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan ini adalah bagian dari tantangan dari The Podcaster Indonesia di tantangan 30 hari bersuara tahun 2002. Oke, buat kamu yang suka dengan podcast saya, kita mau ikutan diskusi dengan saya, mau tahu pemikiran-pemikiran saya, boleh dong ya di subscribe atau di follow Perantau Ilmu, namanya bisa di search di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, atau platform-platform yang lain yang kamu pakai ya. Dan kalau yang mau interaksi dengan saya bisa di Instagram @dimastereducation, atau bisa email ke saya di me@dimasmuharam.com. Oke, Dimas is signing out. Thank you and see ya.